persediaan untuk kameramen dan fotografer dapat menuju tempat yang telah disediakan. Tak lupa pada kesempatan kali ini kami mengaturkan selamat sore menjelang malam Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pejabat utama. Merupakan kebanggaan bagi kami hadirnya Bapak pada malam hari ini di tengah kesibukannya dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada acara silaturahmi Ramadan bersama Membangun Negeri, Polri untuk Masyarakat, Sauyunan, Jaga Lembur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, menjelang beduk maghrib, kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Gus Muafik yang akan memberikan tausiah siraman rohani bagi kita semua, dan berkenan kepada Gus Muafik tentunya nanti diakhiri dengan doa serta doa berbuka puasa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai yang kita cintai bersama, Bapak Kapolri yang telah hadir bersama kita semua, Bapak Kapolda, seluruh jajaran para jenderal yang hadir, Bapak Pangdam yang kebetulan bajunya sama saya, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing yang kita cintai, dan seluruh jajarannya, Bapak Bupati Bandung. Ini nggak bisa saya sebut semua karena nggak kelihatan. Ini lampu dua ini nggak kelihatan apa-apa di sana. Nggak tahu ada orang apa nggak di depan itu. Tahu orang lampunya ini. Bisa dikecilin dikit nggak? Ini Pak Kapolda tahu kiainya hitam, makanya diterangi. Jadi gini, kita ini kenapa mesti ada upaya untuk membangun negeri, karena fitrah perkembangan manusia itu di titik ini adalah sudah titik negara. Kalau awal manusia itu ya titiknya keluarga, Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Dari situ melahirkan suku-suku. Kehidupannya masih berbeda-beda di sukunya masing-masing, di bangsanya masing-masing. Problemnya juga beda. Tapi sampai pada satu titik di mana manusia ini membangun satu kekuatan yang disepakati secara bersama-sama, namanya negara. Makanya di tahun-tahun belakangan ada kesepakatan membangun negara. Jadi dulu ada bangsa yang membangun sistem namanya kerajaan. Tapi kerajaan pada akhirnya juga berganti menjadi negara demokrasi. Nah, era itulah kemudian era Nabi, eranya Rasulullah. Era Rasulullah itu lahir, eranya sudah negara. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surat At-Tin. Wat-tini, demi buah tin. Itu sumpah Allah kepada Nabi Nuh. Waz-zaitun, itu sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tursina, itu sumpah Allah kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad ini sumpahnya sudah tentang negara. Sudah wahadzal baladil
Amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara, karena kebetulan Nabi ini lahir di era negara. Nah, negara itu untuk apa? Baladil amin, keamanan negara itu untuk apa? Untuk menjaga manusia. Karena manusia ini simpul kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini harus terus dijaga. Nggak boleh manusia nggak dijaga. Karena manusia ini kalau nggak terjaga, kerusakannya luar biasa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gajah itu kita bisa hitung dengan statistik dan angka-angka. Kerusakan yang ditimbulkan oleh singa kita bisa hitung. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus masih bisa kita hitung. Dunia ini. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia ini kerusakan sistemik. Gunung yang tadinya bagus dijaga oleh harimau aman, gak ada masalah. Tapi begitu manusia datang, gunung habis. Laut yang dijaga oleh paus biru dan hiu aman. Begitu manusia datang, laut habis. Manusia ini yang terbaik juga punya potensi untuk yang paling rusak. Itu manusia. Dia bisa memperbaiki, bisa merusak. Walaupun dia nggak punya sayap, burung yang demikian kenceng terbangnya habis sama manusia. Diajar sama orang Cipacing itu, yang punya senapan angin itu. Yang akhirnya seluruh binatang tidak bisa lagi menanam hutan. Karena penanam hutan terbaik adalah binatang. Kalau binatangnya mati, ya pemerintah mesti reboisasi. Dan itu kerjaan TNI Polri, nanam-nanam. Sungai itu nggak ada manusia, aman. Begitu datang manusia, sak pasirnya habis. Makanya binatang dan tumbuhan itu sempat berdoa. Kemarin waktu COVID itu doanya biar manusia itu habis. Karena seandainya dunia ini ditinggal manusia, dunia ini nggak ada masalah. Chernobyl ditinggal manusia, dia tumbuh menjadi hutan. Dia tumbuh. Tapi begitu kedatangan manusia, habis. Apa sekarang yang nggak habis? Hutan habis. Kalau kedatangan, maka manusia ini harus dijaga. Nah, menjaga manusia ini dengan apa? Yang terbaik. Dengan keyakinan kepada sesuatu yang dia cita-citakan. Apa? Yaitu tentang kehidupan yang lebih baik. Disitulah maka kemudian peran agama. Makanya kemudian summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini sekali-sekali polisi tajak ngaji tafsir. Karena kuncinya di sini nanti. Jadi iman inilah yang pada akhirnya diharapkan akan menjadi pengendali. Makanya Tuhan, kepercayaan apapun, dia selalu berbicara tentang kebaikan. Nasrani yang di awal disebut dalam sumpah Nabi Isa pada Nabi Ibrahim, wazaitun, ini juga tentang kebaikan. Taurat yang diikuti oleh orang Yahudi juga berbicara tentang kebaikan. Waturi sinin, dan demi gunung Tursina. Semua tentang kebaikan. Amanu, iman ini tentang kebaikan. Akan tetapi sekali lagi bahwa manusia yang baik dan
agama yang baik tidak akan pernah stabil tanpa adanya baladil amin, tanpa adanya keamanan bangsa dan negara. Ya Allah. Iran manusianya baik, ganteng-ganteng, cakep-cakep, agamanya baik. Israel manusianya baik-baik, agamanya juga baik, mengikuti Yahudi yang patuh. Afghanistan manusianya baik-baik, ganteng-ganteng, agamanya baik. Tapi dua-duanya rusak tanpa adanya keamanan bangsa dan negara. Keamanan bangsa dan negara itu menjadi penting. Karena apa? Dia menjaga manusia dan menjaga agama. Makanya yang berbicara tentang baladil amin, yang bicara amanu wa amilus sholihat itu beda. Yang berbicara tentang keimanan dan kelakuan baik itu tokoh agamanya masing-masing. Saya Muslim, di situ ada Tionghoa yang beragama Konghucu, di situ ada Nasrani, di situ ada enggak ada Yahudi ya, ada Buddha, ada Hindu. Semua ngomongin tentang umatnya masing-masing. Akan tetapi ketika sudah berbicara baladil amin, keamanan bangsa dan negara, dia sudah berbicara tentang antar agama, antar suku, dan antar bangsa. Dan itu kebetulan sekali nenek moyang kita ketika membentuk keamanan bangsa dan negara, strukturnya membuat struktur yang di situ bisa diisi yang berbeda-beda. Karena struktur yang diambil oleh nenek moyang kita membangun negara adalah struktur hidup bersama, walaupun berbeda-beda, tapi harus saling tanggung jawab. Konsep hidup berbeda-beda, bersama-sama, tapi saling tanggung jawab, itu ada di dalam konsepnya baladil amin yang dibangun Rasulullah. Apa konsepnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah orang yang berbeda-beda, dan para pemimpin semuanya harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin.